Kita lanjutkan pelajaran kita Nurul Jalal kita, yaitu kitab Tauhid, mengenal Allah melalui sifat-sifatnya. Di dalam pelajaran yang lampau itu dikatakan apa salahnya kalau tidak menuntut ilmu agama. Apa salahnya orang hidup ini tidak perlu menuntut agama. Artinya ya seperti yang banyak kita saksikan inilah kehidupan manusia, padahal awalnya beragama itu adalah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awaluddin marifatullah. Awalnya beragama itu kenal dulu sama Allah, kenal dengan yang kita sembah. Jadi apa salahnya kalau seandainya tidak menuntut ilmu agama? Berdosa besar. Jadi jangan disangka kita tidak punya dosa, jangan sangka kita bersih. Tidak menuntut ilmu agama pun itu dikatakan oleh ulama-ulama itu berdosa besar dan mesti gelap kita dari dunia dan akhirat. Maksudnya gelap apa? Namanya berjalan di dalam gelap itu pasti tidak tahu arah tujuan, numbur. Kalaupun seadanya begawi sembarangan, tidak akan sesuai dengan hakikat penciptaannya. Inilah yang dikatakan dan inilah yang banyak terjadi pada diri kita. Nah, pada diri kita sebelum kita ngaji, sebelum kita belajar, apalagi sebelum kita mengenal Allah, nomor gawe kita ini. Sesuka hati kita hidup di atas dunia. Alangkah ruginya atau alangkah kacaunya hidup seseorang ketika jatah hidupnya habis dan dia belum mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rugi serugi-ruginya. Kenapa? Karena kita semua ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang nak kita jumpai besok di akhirat kalau hari ini kita tidak kenal dengan yang nak kita jumpai? Sama seperti di dunia ini, berjalan hilir mudik dan tentu haram. Ketika nanti di akhirat nanti, apalagi kita nih lagi ujung tanduk, lah tinggal nunggu detik-detik juga, detik-detik waktu kita menunggu ajal kita. Belum juga ada keinginan untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini gelap, baik gelap hatinya sehingga dia tidak bisa untuk berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita beragama sudah berbagai macam amalan yang kita buat, bahkan amalan yang sangat-sangat besar, tetapi ketika tidak dilandasi dengan tauhid, karena tauhid ini adalah fondasi untuk beramal, apapun amalnya, nak ngaji, nak sembahyang, nak puasa, nak bayar zakat. Kalau tidak ada tauhidnya, habaan mansuro, tertolak amal ibadahnya, tidak akan diterima amal ibadahnya. Kenapa? Karena dia bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang ada apa kebanyakan ini yang kita saksikan pada diri kita ini pencitraan, supaya dikatakan orang alim, supaya dikatakan orang soleh, bukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah. Mudah-mudahan tanda-tanda kita akan dijadikan makrifat, tanda-tanda kita akan dijadikan kenal, sudah dimunculkan Allah, yaitu dengan mengkaji atau belajar kita mengenal Allah dari berbagai sisi. Ada lewat asma-asmanya dan ada lewat sifat-sifatnya. Kalau lewat perbuatannya, tidak usah jauh-jauh nengoknya pada diri kita lah. Di dalam diri kita nampak perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau seandainya selama ini kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan, yang dimaksud hasanah itu adalah marifatullah. Bukan harta, bukan pangkat, bukan amal soleh, bukan apapun, marifatullah. Artinya kalau seandainya tidak kenal Allah di dunia ini, wa fil akhirati, tidak akan juga kenal di akhirat nanti. Inilah ruginya ketika orang hidup di atas dunia ini
tidak menggunakan kesempatan yang diberikan oleh Allah untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awalnya beragama itu ma'rifatullah. Rasulullah belum sembahyang ketika diangkat jadi nabi, belum melaksanakan syariat-syariat yang sholat, belum. Kenapa? Karena pada waktu itu beliau harus menyampaikan risalah tauhid ini, menyampaikan makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 13 tahun lamanya sampai Rasulullah berumur 53 tahun barulah mulai sembahyang. Kalau kita ini sembahyang lah dari kecil, tapi tidak peduli, tidak ambil pusing kenal atau tidak siapa yang kita sembah. Jadi pada pelajaran terdahulu kita sudah mengenal Allah dari sifat wujudnya. Apa yang nama sifat wujud? Nah, ini nanti dari 20 sifat itu dibagi menjadi 4. Ada sifat nafsiyah, ada sifat maknawiyah nanti. Itu akan dibagi 4. Apa nama sifat wujud? Sifat hal nafsiyah namanya. Apa arti sifat hal? Sifat yang adanya hanya di dalam pengetahuan kita saja. Jadi sifat nafsiyah ini itu cuma di kita yang ada pengetahuan itu. Apa artinya? Hanya ada di dalam pengetahuan kita saja. Tidak bisa didapati dengan khawasil khamsah. Masih ingat kira-kira khawasil khamsah ini apa? Khawasil khamsah. Kalau di dalam nahwu ada asmaul khamsah, di dalam sorof ada af'alul khamsah. Ini ada khawasil khamsah. Apa khawasil khamsah? Panca indera. Indera yang bisa mendengar, bisa melihat, bisa mencium, bisa merasa, dan bisa diraba. Selain daripada sifat hal, ada lagi kah atau tidak? Seperti itu ada. Apa namanya? Amaru i'tibar. Apa artinya amaru i'tibar? Suatu yang adanya hanya di dalam pengetahuan kita saja. Amar i'tibar adanya pada Tuhan atau pada baharu, pada si baharu. Seperti apa itu amar i'tibar? Seperti kata-kata yang ada di dalam hati manusia. Kata-kata yang ada di dalam hati ini dia tidak bersuara, tidak berhuruf, tetapi bisa dipahami. Allah di dalam berkalamnya juga tidak bersuara dan tidak berhuruf. Apa pula artinya sifat nafsiyah? Sifat yang dibangsakan kepada zat, yang dikategorikan, yang digolongkan kepada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nafsiyah. Nafsiyah itu dirinya, dibangsakan kepada diri. Apa arti sifat yang dibangsakan kepada zat? Kalau sifat itu tidak ada, mesti zat tidak ada. Karena dia dibangsakan kepada zat. Kalau sifat nafsiyah tidak ada, berarti zatnya juga tidak ada. Seperti apa umpamanya? Inilah seperti sifat wujud. Kalau Allah tidak bersifat wujud, maka Allah pasti tidak ada. Maka Allah itu adalah zat yang wajibul wujud, zat yang wajib ada. Tidak mungkin tidak ada. Seperti apa lagi sifat nafsiyah? Seperti gerak atau diam pada zat yang baru. Seperti apa lagi sifat nafsiyah? Seperti mengambil tempat seukuran dirinya pada zat yang baru. Itu selesai daripada pembahasan sifat wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang wajib wujud hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala.